Pernahkah Anda merasa seolah-olah waktu Anda tercuri? Bahwa setiap menit adalah medan pertempuran, sebuah tarik ulur antara keinginan untuk fokus dan bisikan konstan dari layar di saku Anda. Bukan salah Anda sepenuhnya. Ini adalah hasil dari sebuah desain yang sangat cerdik, lahir dari jantung Silicon Valley yang kini telah menjelma menjadi dopamin dealer pribadi kita. Mereka tahu persis bagaimana otak kita bekerja. Setiap notifikasi yang berkedip, setiap like yang muncul, setiap guliran tak berujung yang memperlihatkan konten baru, itu semua adalah tetesan dopamin yang dirancang secara presisi. Sebuah dosis mikro kesenangan, pengakuan, dan informasi yang memicu sirkuit penghargaan di otak kita. Tanpa sadar, kita kecanduan sensasi itu, selalu mencari dorongan berikutnya. Kita menghabiskan waktu berjam-jam, jari-jari kita menari di atas layar, pikiran kita melompat dari satu stimulus ke stimulus lain tanpa benar-benar menyerap apapun, tanpa benar-benar hidup di momen itu. Dulu, kita bisa duduk diam, merenung, membaca sebuah buku tebal selama berjam-jam tanpa gangguan berarti. Kini, 5 menit tanpa rangsangan digital terasa seperti kekosongan yang menyiksa. Kemampuan kita untuk fokus mendalam, untuk tenggelam dalam satu tugas telah terkikis. Pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, menulis, belajar, berkreasi, terasa semakin memberatkan. Kita menjadi maestro multitasking yang payah, sibuk mengerjakan banyak hal sekaligus, namun tidak ada yang benar-benar selesai dengan kualitas terbaik. Kita merasa lelah, cemas, dan ironisnya semakin sendirian, meskipun secara digital terhubung dengan jutaan orang. Saya mengingat suatu sore, saya duduk di taman, mencoba menikmati keindahan alam. Setiap beberapa menit, tangan saya secara refleks meraih ponsel. Bukan karena ada pesan penting, tapi karena sebuah suara di kepala saya berbisik. Ada apa lagi di sana? Apa yang kamu lewatkan? Saat itulah saya menyadari, saya bukan lagi pengguna yang berdaulat. Saya adalah produk. Fokus saya, waktu saya, bahkan ketenangan batin saya telah diperdagangkan untuk keuntungan algoritma yang tak berwajah dan tak berperasaan. Namun ini bukan takdir yang tidak bisa diubah. Kita bisa dan harus merebutnya kembali. Ini dimulai dengan kesadaran yang tajam. Sadari kapan Anda dikendalikan, bukan mengendalikan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, namun berdampak besar. Nonaktifkan notifikasi yang tidak penting. Tetapkan zona bebas ponsel di rumah Anda. Ruang makan, kamar tidur. Biarkan diri Anda merasa bosan. Rasakan bagaimana ide-ide orisinal dan solusi kreatif justru sering muncul dari kebosanan itu. Jadwalkan waktu khusus untuk deep work atau deep reading tanpa gangguan, seolah itu adalah janji temu yang paling penting. Kembali ke aktivitas dunia nyata yang menuntut kehadiran penuh Anda. Berjalan-jalan di alam, terlibat dalam percakapan yang mendalam dengan orang terkasih, atau mengejar hobi yang tidak melibatkan layar. Ini adalah perang kecil yang kita hadapi setiap hari. Perang untuk menguasai kembali perhatian kita. Melawan raksasa teknologi yang memiliki tim psikolog dan insinyur jenius yang bekerja tanpa lelah untuk membuat Anda tetap terpaku. Tapi kita memiliki senjata yang jauh lebih ampuh, kehendak bebas dan kemampuan untuk memilih. Setiap kali kita memilih untuk meletakkan ponsel, setiap kali kita memilih untuk menatap langit daripada layar, kita mengirim pesan. Pesan bahwa fokus kita, waktu kita, dan kedamaian batin kita jauh lebih berharga daripada dosis dopamin sesaat yang ditawarkan Silicon Valley. Mari kita merebutnya kembali, sepatang demi sepotong, hingga kita benar-benar menjadi penguasa waktu dan pikiran kita sendiri.